Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wan nafa wal intifa wa tadhkir wa tadhakkur hatta tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ila al huda wa dalalata ala al khair. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati dan yang kita doakan guru kita bersama, mudir kita bersama, muassis Ma'had Syuhratul Islam Al-Ustaz Gunaidi. Mudah-mudahan kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatannya, mudah-mudahan pesantren ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita mungkin sudah berapa bulan tidak berjumpa dan tidak duduk bersama di majelis kita melanjutkan daripada pembacaan kitab Risalatul Jami'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang barokah ini kita bisa duduk bersama kembali bersama saya. Alhamdulillah. Pada siang hari dan menjelang sore ini kita akan menjelaskan daripada Qawaidul Aqaid. Apa itu qawaid aqaid? Itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah akidah. Nah, ini zaman sekarang ini manusia sudah banyak akidahnya luntur. Akidahnya dengan sesuatu cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min musibatin faminal. Jadi tidak ada musibah yang di muka bumi ini kecuali musibah itu datangnya daripada Allah. Dan ketika musibah itu datangnya daripada Allah, itu kesalahannya daripada bima kasabat aidihim. Itu karena kesalahannya manusia. Mungkin di dunia ini banyak orang yang maksiatnya, tapi alhamdulillah masih banyak orang solehnya. Tapi kalau di muka bumi ini mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatum minas sama, maka kami akan membuka pintu keberkahan-keberkahan daripada langit dan ke bumi. Makanya disinilah pentingnya akidah. Kalau akidah Anda mantap, maka Anda akan menjadi Tapi ketika akidah Anda kurang, iman Anda kurang, disitulah akan mendapatkan kehancuran. Maka dari situ jaga pandangan Anda ketika Anda duduk di majelis ilmu. Ada orang duduk di majelis ilmu tapi dia matanya kemana-mana. Wah, matanya kemana-mana. Jaga pandangan Anda, maka itu akan akidah Anda menjadi Di sini kita akan jelaskan nih tentang akidah iman. Aslul iman, apa itu asalnya iman? Nah, di sinilah penting iman. Insyaallah kalau iman Anda kuat, Anda akan menjadi tentaranya Imam Mahdi. Wah, tentaranya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu namanya namanya Nabi Muhammad bin Abdullah. Namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Mahdi ini termasuk daripada akhir daripada keturunan Nabi. Jadi kiamat itu tidak bakal terjadi kecuali kalau keturunan Nabi itu tidak ada. Jadi kalau keturunan Nabi itu udah habis, nah jadi maknanya akan terjadi hari kiamat. Nah, maka di sini kita jelaskan tentang iman. Apa itu iman? Anta takidah anallah ta'ala. Anta takidah, engkau punya keyakinan. Keyakinan apa? Maknanya keyakinan itu bukan di lisan tapi di hati. Kalau Anda punya keyakinan di lisan tapi hati Anda tidak punya keyakinan, disitulah Anda punya sifat munafik.
Di depan Nabi Muhammad dia beriman, tapi di belakang Nabi dia berkhianat. Di depan para ustadz, Masya Allah, dia tundukkan kepalanya, tapi di belakang ustadz dia berkhianat. Dimarahi ustadz rela, ridho, dipukul ustadz ridho, tapi di belakang ustadz dia marah. Ini tanda-tanda orang yang khianat. Iman di lisan, tapi hatinya tidak beriman. Yang di belakang, dengarkan ini saya ngomong ya. Jadi maknanya siapa itu yang di belakang? Semuanya dengar? Dengar semua? Jangan ada yang ngomong ke kanan, jangan sampai ada yang ngomong ke kiri. Pandang saya, Anda akan dapat berkah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya bilang Anda dapat berkah? Karena ketika Anda memandang saya, sama Anda memandang wajah kakek saya, Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi pentingnya itu ya ikhwan. Belajar itu dari mana Anda bisa mendapatkan ilmu? Ilmu itu Anda bisa dapatkan yang pertama dari pandangan. Kalau pandangan Anda kuat, pandangan Anda mantap, di situ Anda akan dapat ilmu. Yang kedua, siapkan telinga Anda. Kalau telinga Anda sudah siap, mata Anda siap, telinga Anda siap, maka Anda akan dapat ilmu. Yang ketiga, kalau Anda ingin dapat ilmu, siapkan tangan Anda. Kalau tangan Anda bergerak untuk menulis daripada faedah-faedah, maka di situ Anda akan dapat ma hufidha farra wa ma kutiba gar. Yang Anda dengar, tapi kalau Anda tidak tulis akan hilang. Tapi ketika Anda nulis, sampai hari kiamat tulisan itu tidak bakal hilang. Nih, yakin nih, maknanya yakin itu di hati kita, al-qalb. Punya keyakinan, di lisan kita yakin, di hati kita yakin, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maujudun. Allah itu wujud. Allah itu ada. Apa dalilnya wujudullah? Apa dalilnya kalau Allah itu ada? Dalilnya wujudul alam. Dengan adanya bumi ini tidak langsung ada, langsung ada, tak mau. Pasti ada yang menciptakannya. Anda berjalan, ketika Anda berjalan, tidak tahu Anda menginjak daripada tai ayam. Menginjak daripada tai berarti dalam pikiran Anda langsung terjawab, kalau Anda menginjak tai ayam, berarti ayam itu lewat di sini. Tidak mungkin kalau ayam tidak lewat tainya ada. Pasti ada ayamnya juga. Berarti maknanya Anda punya keyakinan, oh saya nginjak tai ayam, berarti ayam tadi lewat dari sini. Begitu juga alam ya ikhwan. Dunia ini tidak langsung ada, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu. Ini dalil mengatakan bahwasanya Allah itu maujud kidam baqa. Hafalin itu sifat wajib bagi Allah. Wajib inti hafalin. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 2 bu. Sifat mustahil bagi Allah ada 2 bu. Sifat jaiz bagi Allah ada 2 bu. 1 dong. Paham? Jadi itu yang wajib inti hafalin ya. Wajib itu tanda-tanda iman tuh wajib dia menghafalin sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat-sifat para nabi ada berapa, nabi ada berapa, malaikat ada berapa, itu inti wajib hafalin. Kenapa? Karena itu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar ya Ustaz? Maka dari itu yang dimuliakan oleh Allah, maujud, Allah itu mau. Kita harus yakin gitu. Allah itu maujud, Allah itu Ini tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Sudah yakin Allah itu ada, kok takut kepada sesuatu yang Allah Ta'ala timpahkan musibah itu di dunia ini? Padahal kalau Anda ingin hilang musibah itu, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa
annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu. Allah itu wahid. Allah itu apa itu wahid? Wahid, itsnain, thalatha, arba'a, khamsa, sita, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Itu yang qasidah itu harus pintar-pintar juga. Yang qasidah harus dia punya suara yang bagus. Salatullah salamullah, gitu ya. Harus pintar yang qasidah ya. Nanti belajar sama Habib qasidah ya. Nah, gitu ya. Jadi ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu wahid. Begitulah tugas baginda Kanjeng Sayyidina Muhammad. Apa tugasnya Nabi? Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah. Apa tugasnya Nabi Muhammad selama 13 tahun di kota Mekah? Nabi Muhammad itu selama 13 tahun di kota Mekah itu tidak mengajarkan mereka sholat. Sholat itu belum diwajibkan di kota Mekah selama 13 tahun ya ikhwan. Jadi apa tugasnya Nabi waktu itu? Tugasnya Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah yaitu adalah mengajarkan kepada umatnya, mengenalkan kepada mereka siapa yang mereka sembah adalah Allah. Dulu itu sebelum Nabi dilahirkan itu Ka'bah itu sudah ada. Ka'bah itu sudah ada. Tapi mereka itu nggak paham. Ini Ka'bah ini untuk apa? Mereka nggak paham. Di situlah Allah utus Nabi mengajarkan kepada mereka satu persatu bahwasanya kita sembah Allah, nyembah ibadah kepada itu tugasnya Nabi selama 13 tahun ya ikhwan di kota Makkah. Apa yang Nabi Muhammad dapatkan selama 13 tahun? Dihina Nabi, dicaci Nabi, Masya Allah. Kita mah enak sama sekarang, dakwah ceramah, datang disambut orang, Masya Allah. Setelah disambut orang yang ada perempuannya jerit-jerit, gantengnya Masya Allah. Belum lagi nanti diseduh minuman, belum lagi seduh yang ini yang itu, subhanallah. Dulu Nabi masuk ke kota Taif, 10 hari Nabi di kota Taif, tidak ada orang yang datang, tidak ada orang yang mendengar daripada nasihat atau ceramah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai keluar daripada Taif, dilempar Nabi pakai batu sampai wajah Nabi Muhammad pecah. Begitulah dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu ngajarkan kepada mereka bahwa yang mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Ya itu ya, katakan ya Muhammad, Allah itu wahid. La syarika lahu, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada. Allah itu satu. Kalau Allah itu dua, wah repot nantinya ya. Jadi repot begitu. La mithlahu wa la shibalahu, tidak ada yang menyerupainya, yang sama-sama enggak ada. Enggak ada. Allah itu semacam yang enggak boleh ente. Allah itu gimana ya? Mukanya gimana? Enggak boleh. Enggak boleh ente ditanya. Apa namanya? Setiap yang ada pikiran kita ini kullu ma khatara bi balik wallahu fi khilafi dzalik. Setiap yang ada terlintas dalam pikiran kita itu Allah beda. Jadi nggak boleh kita berpikir tentang Allah. Apa yang kita pikirin tentang diri kita ini, nasib kita, pikiran kita ini surga atau neraka nih. Nah itu yang kita pikirin. Bukan kita berpikir tentang nggak boleh kita pikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu kami syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa hanya sedikit pun. Sesungguhnya Allah Ta'ala wa huwa sami'ul basir. Allah itu maha mendengar dan Allah maha melihat. Jadi Allah itu tahu nih isi hati ente nih sekarang nih. Isi hati ente ini tahu Allah nih. Tapi kalau manusia enggak tahu, kalau Habib enggak tahu apa isi hati ente, enggak tahu. Tapi kalau Allah tahu, wa huwa sami'ul basir. Allah itu zat yang maha mengetahui, yang melihat ente lagi apa nih sekarang. Allah itu tahu. Baik lagi sepi, baik lagi terang, Allah sangat tahu. Makanya ketika kita mau maksiat, kita pikirin Allah itu melihat kita. Ente nggak belajar di tempat ini, maka ente termasuk anak yang durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena Allah melihat.
iman tu macam itu. Iman tu dia tahu ni Allah tu mendengar kita, Allah tu melihat kita. Ya Allah, ketika dia maksiat dia minta ampun, ya Rabb, enggak jadi maksiat. Kita tahu Allah itu melihat kita, ya Rabb. Allah tu mendengar kita. Jangan kita ngomong-ngomong enggak benar-benar, ngomong yang ribain orang, mencaci orang, menghina orang walaupun orang yang enggak ada, tapi Allah itu mendengar kita. Wa huwas sami'ul basir. Innallaha sami'ul basir. Sami' basir itu iman loh. Ya. Dan lagi apa? Khalaqas samawat. Allah yang menciptakan langit. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Turunnya hujan. Dari mana kalau kita pikir bisa turunnya hujan? Dari atas awan. Turun hujan. Turun apa lagi? Di atas langit itu turun apa? Hujan. Turun apa lagi? Turun langit. Langit kok bisa turun? Turun hujan. Ada lagi turun apa namanya? Dulu saya pernah di pesantren tuh. Dulu di pesantren di Bekasi itu turun, bukan turun hujan, turun batu es. Pernah ente ngerasain turun batu? Belum pernah ya? Di pesantren saya pernah ngerasain turun batu. Klak. Kirain saya apa batu es? Saya coba emas yang turun ya. Enak juga ya. Turun batu es. Jadi subhanallah. Apapun yang diturun hujan itu berkah. Ketika kita turunnya hujan berkah. Sangat berkah itu. Kenapa? Sampai dinyatakan nuzul ad-du'a inda nuzulil matar mustajab. Doa ketika turunnya hujan itu terkabul. Maka ketika hujan itu turun kita berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan itu berkah. Dulu saya belajar di Yaman itu saya selama di sana 5 tahun cuma ngerasain hujan itu sekali. Jadi di Yaman tuh nggak pernah hujan, cuma sekali hujannya. Jadi kalau hujan tuh turun, wah senang mereka. Senang. Bahkan disunahkan ketika ada orang paceklik nggak pernah turun hujan 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan nggak pernah turun hujan. Ketika turun hujan disunahkan mandi. Disunahkan mandi. Kenapa? Karena berkah. Hujan itu adalah ma'ut tuhur, ma'ut tahir wa tuhur, suci dan mensucikan. Al-ma nuzul an-nuzul minas sama, air yang turun daripada langit itu, yang di langit tuh. Banyak macam-macam. Khalaqas samawat. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Allah yang menciptakanlah. Wal arda, yang menciptakan bumi siapa? Allah. Jadi kalau ente sudah tahu Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, buat apa ente kejar dunia? Tapi ketika Nabi SAW, ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kata Allah. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, Allah ini cakap sama Nabi, Allah ngomong sama Nabi, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Tertunduk Nabi SAW. Ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Rabb, kalau engkau ciptakan langit dan bumi untuk saya, lalu saya ini untuk siapa ya Allah? Lalu Allah menjawab, antali ya habibi. Engkau itu kekasihku, kata Allah. Engkau itu punya aku, milik aku, kekasihku. Terdiam Nabi. Lalu Allah bertanya lagi, wahai Muhammad, kalau bumi dan langit aku ciptakan karena engkau, dan engkau adalah kekasihku, lalu aku ini untuk siapa, kata Allah. Allah tanya sama Nabi, aku ini untuk siapa? Lalu Nabi Muhammad terdiam, tidak bisa menjawab. Lalu Allah Ta'ala jawab kepada Nabi, ya Muhammad, saya untuk orang daripada umatmu, yang mana umatmu membaca solawat ke atas. Sallu ala Nabi. Jadi makna siapa? Makna siapa saja umat daripada baginda Rasul SAW yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, disitulah dia miliknya Allah. Ya, miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kejarlah Allah melalui daripada jalan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqal mauta, yang menciptakan mati siapa? Allah. Jangan ente takut, covid takut ente sama mati. Buat apa ente takut mati? Bahwasanya ente bakal mati. Semuanya kita ini bakal mati ya ikhwan. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad, kematian itu akan mengejar kalian kalau kalian sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau ente sudah mati nih, ente mati sekarang, bakal mati ente di mana saja.
Oh, saya takut ke sana, ke kampung sana, di sana banyak orang mati. Ah, nggak usah ke sana. Apakah ente kalau nggak ke sana ente nggak mati? Bakal mati. Al-maut, khalaqal maut, siapa menciptakan mati? Allah. Wal haya, yang menciptakan kita hidup siapa? Khalaqal mauta wal hayata. Yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kematian, dan Allah yang maha menghidupkan. Jadi jangan pernah kita takut mati. Hidup mati itu urusan Allah. Jodoh ente urusan siapa? Allah. Ente boleh punya apa namanya, punya pilihan. Saya pengen sama dia, pengen sama, tapi ujung-ujungnya nggak jadi sama di. Ujung-ujungnya baru kenal 2 hari sudah kak. Yang tadi pacaran lama, pacaran bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ujung-ujungnya selama 30 tahun nggak jadi ya, nggak sampai ke pelaminan, nggak sampai ijab kabul. Yang ceweknya kawin sama orang lain, yang lakinya minum baygon mati. Kira-kira ajaran siapa itu? Hah? Buat apa ente mati coy? Masa ente gara-gara perempuan ente minum baygon mati 1 tumbuh 1000? Benar? Benar nggak? Benar dong. Ngapain gara-gara manusia ente mati? Lebih baik ente mati untuk perjuangan Sayyidina Muhammad. Itu baru bagus. Ente kalau cinta sama perempuan, belum tentu perempuan itu yang namanya manusia tidak bisa memberikan kita manfaat untuk di akhir. Yang nolong kita di akhirat siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi carilah cinta mahabbah, carilah cinta yang manfaat untuk kita di dunia dan di akhir. Nanti di akhirat nggak ada yang kenal semua nih kita. Nanti di akhirat nih orang, nanti di akhirat di surga nih orang itu akan berumur 33 tahun. Semuanya 33. Nanti di surga nih, di surga ente akan ketemu orang 33. Di surga itu ada 3 hal yang apa namanya? Yang 3 hal yang tidak boleh ada dalam surga. Yang pertama itu di surga nggak ada toilet. Di surga nggak ada kamar mandi. Lalu kalau ente mau buang air gimana? Ente kalau mau buang air itu dari keringat. Nah, keringat ente itu nanti kalau ente keluar keringat, nah dari situlah keringat itulah buang air kita. Bau apa enggak? Keringat ente di surga itu wangi, lebih wangi daripada parfum yang ada di dunia. Kalau sekarang ya ente bau keringatnya. Tuh yang pertama tuh, di surga nggak ada toilet. Yang kedua apa? Di surga nggak ada. Di surga nanti kita akan kembali umur 33 tahun semua. Yang ketiga, di surga nggak ada api. Di surga nggak ada api. Ya kalau ente, Ustaz katanya, Ustaz mau tanya Ustaz, di surga boleh nggak ngerokok? Kalau orang nanya macam itu, kan di surga kan ada semua, boleh nggak ngerokok kira-kira? Kan ada semua di surga. Ya ada. Kalau ente minta sama Allah, ya Rabb saya minta rokok Jisamsu. Seandainya di surga, ya Allah saya mau minta rokok Jisam, diberi oleh Allah rokok Jisamsu. Ente ngomong sama malaikat Ridwan, minta koreknya dong. Minta koreknya dong. Apa kata malaikat kalau ente mau minta korek di surga nggak ada pergi ke malaikat boleh nggak kira-kira kalau saya pergi sebentar aja? Sebentar aja malaikat Ridwan, saya mau menghidupin rokok Jisamsu. Sudah keluar daripada surga, datang kepada malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, sedikit saja, 1 kecupan saja sudah mau ngidupin rokok aja. Mau ngidupin rokok, dibuka oleh malaikat Malik pintu neraka. Neraka itu api, nggak sanggup dia. Akhirnya ketika dia sudah hidupin, sudah dia langsung lari. Sudah dia mau Masya Allah, sampai ke surga. Malaikat Ridwan ngomong sama ini orang, no smoking. Di surga nggak boleh ngerokok. Jadi subhanallah, luar biasa. Jadi di surga itu semuanya ada. Jangan nanti kira nggak ada. Semuanya di surga itu ada. Mau minta apa aja ada ya.
Khalaqal mauta wal haya, yang menciptakan mati dan hidup siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menciptakan mati dan hidup adalah Allah. Jadi jangan takut ente, mati dan hidup itu urusan jodoh juga urusan Allah. Jangan takut-takut. Sekarang ini tugasnya ente bukan mencari jodoh, tugasnya ente sekarang ini adalah belajar. Wa ta'a, yang menciptakan ketaatan siapa? Allah. Ada orang yang dikehendakkan oleh Allah untuk ibadah, ada orang yang dikehendakkan oleh Allah untuk maksiat. Al khair wa syarr min Allah, kebaikan dan keburukan itu datangnya daripada Allah. Wal maksiata, dan maksiat siapa yang menciptakan? Adalah Allah. Ada nanti di surga orang satu langkah lagi, satu jengkal lagi dia mau masuk surga. Satu jengkal lagi, satu langkah, satu jengkal masuk surga. Kata Allah, ngomong malaikat, jangan masukkan dia ke surga, karena dia ini waktu sebelum mati dia pernah bermaksiat kepadaku. Sebelum dia sempat taubat, dia mati, masukkan dia ke neraka. Padahal satu jengkal lagi mau masuk surga. Ada lagi orang satu jengkal lagi mau masuk ke neraka. Allah cakap, jangan wahai malaikat, jangan masukkan dia ke neraka. Dia ini pernah beramal soleh, taubat kepadaku, masukkan dia ke surga. Subhanallah. Jadi semua itu adalah ketentuan Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dhira fayasbiq alaihi kitab fay'amal bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlin nar hatta ma yakun bainahu wa baina ila dhira fayasbiq alaihi kitab fay'amal bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya surga neraka itu urusan Allah. Jadi maknanya ente ibadah itu bukan ente pengen masuk surga, tapi ente ibadah karena tugas ente yang Allah wajibkan kepada kita. Tujuan kita bukan surga ya kawan. Tujuan kita apa? Tujuan kita ibadah nanti di akhirat kita bisa dikumpulkan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan dan maksiat itu adalah ciptaan daripada Allah. Wasehata, sehat, ciptaan siapa? Allah. Yang ngasih kita sehat siapa? Allah. Yang ngasih ente sehat siapa? Siapa yang ngasih ente sehat? Ente sehat kan? Siapa ngasih ente sehat? Allah. Yang ngasih ente sehat siapa? Allah. Yang ngasih ente sehat siapa? Yang ngasih ente sehat siapa? Allah. Jadi ketika kita dapat sehat, gunakan kesehatan kita di jalan Allah. Bukannya orang sehat tapi maksiat, sehat maksiat. Waktu sudah sakratul maut baru dia, Allah hidupkan saya kembali ya Rabb. Saya pengen panjang umur, pengen ibadah, pengen sholat, pengen sedekah, pengen tapi kata Allah nggak bisa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakal maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Tapi dia berkata sama Allah, ajalnya sudah datang, ajalnya sudah tiba, ajalnya sudah mau datang. Tapi dia berkata sama fayaqula rabbi, ya Allah berikan saya kesempatan untuk hidup kembali. Saya pengen hidup, pengen ibadah, pengen jadi orang soleh. Tapi Allah ngomong apa? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah datang ajalnya, kematiannya gak bisa dimajuin, gak bisa diundur. Maka dari itu sehat lagi sehat, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Di dunia ini bukan tempat kita bermain-main. Di dunia ini tempat kita beramal. Wasagam, sakit itu daripada siapa? Allah. Nikmatin. Ketika ente dapat sakit, nikmatin dong. Nikmatin. Karena kenapa? Karena ketika ente diberikan sakit, berarti maknanya Allah itu cinta. Syukuri atas nikmat sakit itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya ngeluh. Oh saya sakit ya Allah, jangan sakit ya Allah, pengen sembuh. Jangan. Sakit itu adalah nikmat daripada Allah, dan tanda buktinya Allah itu cinta kepada kita. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Betul? Ya. Maka sehat sakit itu datang kepada. Kalau ente sakit siapa yang nyembuhin? Allah. Kalau kita sakit yang nyembuhin kita Jadi maknanya siapa? Yang memberi kita sakit siapa? Yang memberi kita kesembuhan siapa? Bukannya obat ya ikhwan. Obat itu cuman perantara. Kalau ente sudah minum obat banyak-banyak, tapi kalau Allah nggak sembuhin, sembuh nggak?
Allah sembuhin dia, sembuh nggak kayak gitu? Wa idza maritu huwa yasfin. Kalau ente sakit yang nyembuhin adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sihha was-saqam. Sehat dan sakit itu adalah ciptaan daripada wa jami'al kauni wa ma fi, dan semua yang ada di bumi ini, yang ada dalam bumi itu adalah ciptaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ente pengen kaya, kejar Allah. Kalau ente pengen dunia, pengen rumah mewah, pengen mobil, pengen istri yang cantik, pengen kejar Allah. Kejar kejar dulu Allah. Maknanya apa? Ibadah yang banyak, sholawat yang banyak sama Nabi SAW, cinta sama Rasulullah SAW. Dunia itu bakal ngejar. Allah sendiri yang cakap sama dunia, wahai dunia, barang siapa ada hambaku, dia ibadah samaku, sibuk samaku, taat samaku, sibukkan dunia untuk dia. Dunia ngejar dia. Wah, diberi rumah banyak, mobil banyak. Kenapa? Karena hatinya dia sama Allah. Tapi kalau ada hamba sibuk sama dunia, ya Rabb, dari pagi ke malam dunia, cari duit, pagi ke malam, sibuk sama dunia, enggak pernah sholat. Allah cakap sama dunia, sibukkan dia, sibuk. Akhirnya dia enggak ada amal baik di dalam diri. Kan sudah jelas nih, wa jami'il kaun wa ma fih. Semuanya yang ada di bumi dan apa yang ada dalam isi bumi itu semua adalah ciptaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kan kita kan sudah banyak baca Quran. Apa dalam Al-Quran? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an. Kalau hamba itu minta samaku, fa inni qarib. Allah itu sangat dekat kepada hamba yang minta sama Allah. Ujibu da'wat da'i da'an. Kalau hamba minta sama aku, pasti aku akan kabulin, kata Allah. Ente sudah minta, ya Allah, aku ini sudah minta setahun, ya Rabb, kenapa belum dikabul-kabulkan? Itu tandanya Allah itu masih cinta, masih senang dengar suara ente. Allah cakap sama malaikat, jangan kau kabulin doanya, jangan. Kenapa, kata malaikat? Gak usah, karena saya senang dengar suara dia. Kenapa senang dengar suaranya? Karena dia adalah orang yang soleh. Jadi maknanya kedekatan semua makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini adalah itu ciptaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kita kembali kepada Allah, minta kepada Allah, apapun hajat kita, semua kita itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'il kaun wa ma fih. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Yang menciptakan makhluk Allah, yang menciptakan kita siapa? Allah. Wa khalaqal khalqa, yang menciptakan kita adalah Allah. Wa a'maluhum, dan menciptakan amal kita siapa? Allah. Ente hamba yang baik, hamba yang jahat, hamba yang jelek, itu Allah semua yang ciptakan. Ada yang orangnya hidungnya mancung, Masya Allah, alisnya nyambung, ininya bagus, mukanya ganteng, itu ciptaan siapa? Allah. Ada wanita yang cantik, Masya Allah, kalau dipandang luar biasa cantiknya, ciptaan siapa? Ada manusia yang hitam legem, Masya Allah, jelek, ciptaan siapa? Allah. Jadi Allah yang menciptakan kita. Makanya hebat gak kira-kira Allah? Hebat. Kita lihat nih, kita lihat sekarang yang hadir di sini, subhanallah, sama gak mukanya? Sama gak? Beda, semuanya berbeda, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang enak dilihat, ada yang enak dilihat. Ciptaan siapa kira-kira? Ciptaan Allah subhanahu. Tapi kalau Nabi SAW, Nabi Muhammad itu diciptakan kemauannya sendiri. Kemauannya sendiri. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u.
Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, ya Rabb jadikan mereka umatku. Nggak boleh kan, itu umatnya Muhammad katanya. Sampai Nabi Musa minta, ya Rabb kalau macam itu jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Nggak bisa, ente sudah Nabi, ente sudah Nabi. Subhanallah, ente sekarang jadi umat Nabi Muhammad, ada nggak minta? Ada nggak minta? Ente jadi umat Nabi diminta apa nggak? Ente jadi umat Nabi nih, ente jadi umat Nabi minta nggak? Ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad, ada nggak ente minta? Hah? Ada nggak ente minta? Jawab, ajib. Antar rijal, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Himmatur rijal tahdibul jibal. Semangatnya laki-laki itu bisa menghancurkan gunung. Kok ente? Ya. Ente ada nggak ente minta jadi umat Nabi Muhammad? Hah? Jawab yang betul-betul. Ada nggak? Jawab yang kuat. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Hah? Ente perempuan apa laki-laki? Enggak, Beb. Itu. Ente ada nggak minta untuk jadi umat Nabi Muhammad? Wah, gitu. Himmatur rijal tahdibul jibal. Semangatnya laki-laki itu bisa menghancurkan gunung. Ada nggak? Apa? Subhanallah. Begitu ya. Laki-laki itu harus kuat. Himmatur rijal tahdibul jibal. Subhanallah. Enggak ada. Ente semua yang ada di sini enggak ada ente minta untuk dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Keluar dari perut ibu kita sudah jadi umat Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Makanya saking nikmat umat Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu bakal masuk surga. Seluruh umatnya Nabi masuk surga. Walaupun nanti ada yang masuk neraka disiksa dulu oleh malaikat. Setelah disiksa nih, selama dia maksiat, disiksa, diazab oleh malaikat, sudah stop daripada siksaannya, diambil oleh malaikat, dimandiin di sungai, dibersihin dulu, dibersihin, baru dia masuk ke surga. Tuh, selagi ente matinya masih la ilaha illallah, masih Islam, insya Allah semuanya bakal masuk surga. Yang maksiat masuk neraka dulu, diazab oleh malaikat, baru akan masuk ke surga. Subhanallah. Jadi yang menciptakan kita Allah, amal buruk dan amal jahat kita adalah wa qaddara arzaqahum. Yang mentakdirkan rezeki kita siapa? Allah. Ente ini nanti ditakdirkan oleh Allah di masa depan ente bakal punya mobil 10. Siapa yang takdirkan ente? Allah. Nanti masa depan yang takdirkan kita adalah Allah. Ente nanti masa depan ente akan jadi Pak Kades. Wah, nggak tahu kan? Yang takdirkan kita siapa? Jadi rezeki kita yang mentakdirkan Allah. Nanti ente pada suatu saat ente akan memimpin pesantren tahfidz Al-Quran. Wah, nggak tahu. Itu urusan wa qaddara arzaqahum. Yang mentakdirkan rezeki kita adalah Allah. Miskin kaya urusan Allah. Itu ya. Wa ajalahum. Ajal kita yang menentukan siapa? Ente bakal mati sekian-sekian. Kalau Allah udah takdirkan bakal mati. Jadi rezeki ajal itu urusan Jadi dalam perut ibu kita ini, dalam perut ibu kita selama 7 bulan tuh, ketika sudah 7 bulan, disitulah Allah ciptakan roh. Semuanya diciptakan, umur 3 bulan, 4 bulan sudah diciptakan roh oleh Allah. Nah, ketika sudah diciptakan, dari situ ditakdirin ajal kita, jodoh kita, mati kita, ditakdirkan oleh orang baik apa orang buruk, surga tuh udah ditakdirkan di alam roh. Di roh ibu kita. Jadi 4 bulan 10 hari itu sudah datang roh tuh. Sudah datang roh, tangan, udah ada tangan, udah ada mata, semuanya udah. Makanya di situ dikirim oleh Allah Ta'ala, namanya malaikat roh namanya. Malaikat yang menciptakan kita di dalam perut ibu kita gitu. La tazid wa la tangkus. Enggak bertambah dan enggak berkurang sedikit pun. Kalau Allah udah takdirkan ya sekian. Kalau Allah udah takdirkan saya enggak bakal berkurang, enggak bakal bertambah. Semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah mudah-mudahan
mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Ya, kita doakan ya ustaz kita, masya-Allah, yang luar biasa membimbing kalian. Ya. Maksudnya zahir dan batin. Nah, cari guru itu guru yang memimpin kita zahir dan batin, bukan hanya zahir saja. Kalau zahir dibiarin aja ente. Maka cari yang namanya murabbi. Beda ente, seluruh ustaz itu belum tentu murabbi. Murabbi itu yang mengajak ente, baik lagi susah, lagi senang, ente selalu hadir di guru itu selalu hadir buat ente. Ketika guru susah senang selalu hadir, mengajak ente ke jalan Allah. Itu namanya murabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, guru-guru kita nggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cari guru itu yang murabbi, yang mengajak kita kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita, masya Allah, sejak panjang umur. Kita doain, ente itu doain guru-guru. Apa sholat itu bukan doain orang tua aja, guru ini orang tua kita doain juga. Ya, Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku dan ampuni guru macam itu, doain juga guru-guru kita. Sebab kita mendoakan guru, kita dapat manfaat dan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ente bisa gosida apa lagi?